Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Lila Syafia Anindita. Saya biasa dipanggil Lila. Kali ini aku ada tugas buat buat wawancara mbaknya. Saya sekolah di Universitas Muhammadiyah Purworejo dan kali ini ada tugas untuk menganalisa kepribadian. Oke, untuk namanya siapa? Namanya Rizky Manisa Putri. Rizky Manisa Putri. Rizky Manisa Putri biasa dipanggil Bisa Manisa, bisa Kiki. Bisa Manisa, bisa Kiki. Oke, biar lebih akrab aku panggilnya Kiki aja ya. Oke. Nah, Kiki umurnya berapa? Umurnya 15 tahun. 15 tahun. Iya. Pendidikannya? Kelas 10 di SMA 6. Sama Purworejo sana ya? Iya. Kalau alamat rumahnya Kiki di mana? Di Bajangrejo. Bajangrejo itu deket SMK 8 ya? Iya, di Jawa. Nah, kalau Kiki bisa nggak menceritakan kebiasaan Kiki kalau di rumah itu ngapain aja? Biasanya sih kalau di rumah lebih ke nggak main-main sih, cuma di rumah aja gitu. Di rumah aja? Iya. Nah, kalau di rumah kalau nggak main-main terus ngapain? Ya biasa nonton film, nonton drakor. Drakor, Iya. drama Korea. Iya. Berarti suka Korea dong? Iya suka. Suka Korea. Terus kalau misalnya di lingkungan biasanya Kiki mainnya sama siapa? Lingkungan mana dulu kak? Lingkungan rumah? Rumah cuma kan biasanya ada saudara gitu, main sama saudara aja. Oh, saudara. Maksudnya saudara di sekitar lingkungan situ ya? Iya. Kalau di sekolah sama teman-teman yang baru kan ya, soalnya baru masuk SMA, itu udah apa temennya tuh udah banyak, apa masih sedikit kayak gitu? Kan ini kan lagi daring kan sekolahnya kak. Iya. Terus biasanya ketemu sama teman-temannya kan baru gak terlalu sering gitu. Terus paling yang biasa di SMP doang gitu, cuma ketemu sama di SMP yang deket gitu di SMP doang. Jadi kayak pindah sekolah gitu ya, yang sama yang di SMP terus ketemu lagi di SMA gitu Iya, ya. Terus paling main temennya, gitu. oh berarti baru circle-nya yang udah kenal ya. Iya. Nah, kamu nggak mencoba untuk kenalan sama yang teman baru gitu dari beda sekolahan SMA-nya? Ya udah mencoba tapi belum bisa buka banget gitu loh kak. Belum. Masih bingung. Iya. Berarti masalah apa aja nih yang kamu kan baru masuk sekolah nih? Iya. Masalah apa aja yang kamu dapetin di sekolah gitu? Contohnya kayak misalnya kamu sulit untuk adaptasi atau apa gitu? Kan ini lagi daring kak, terus belajarnya pasti online kan. Kalau online biasanya kan paling susah sinyal. Nah itu sinyal banget nggak suka. Berarti susah sinyal. Iya. Kendalanya itu susah sinyal. Sinyal. Kalau misalnya nih kan kalau online itu kan pasti juga ada grup Iya. WA. Kamu nggak coba untuk kenalan dari situ? Ya kalau kenalan online nggak terlalu gitu Masih Kak. malu ya, soalnya kan belum pernah ketemu Iya. langsung jadi Takutnya canggung. nanti. Iya. Gitu. Kamu tipe orang yang kayak gimana? Kalau aku sendiri ya, menurut aku sendiri kayak kalau baru pertama kali biasanya malu-malu. Tapi kalau udah lama ya oke lah, ayo main gitu sama siapa aja oke. Tapi kalau masih awal-awal itu masih malu. Kamu pernah nggak ngerasain kayak sedih gitu? Ya sedih ya sering. Sedih. Biasanya kamu sedih itu karena masalah apa? Ya bisa masalah pribadi, masalah sendiri atau sama teman gitu. Misalnya marah atau ada something gitu. Marah kalau nggak ada, maksudnya kayak ada masalah gitu ya. Iya. Terus kalau misalnya kamu sedih nih, kamu hal apa yang bisa membuat kamu biar lupa gitu sedihnya? Pertama sih biasanya makan makanan yang enak atau manis gitu biar stresnya hilang. Kalau enggak ya tidur, nonton drama atau yang penting yang bikin seneng aja. Di sini saya akan menjelaskan narasumber yang kedua, yaitu Rizky Manisa Putri atau biasa dipanggil Kiki. Nah, pada kesempatan
pada wawancara kemarin, si Kiki ini menceritakan bahwa perilaku kesehariannya itu dipengaruhi oleh orang tuanya, dan Kiki sangat terpengaruh oleh orang tua. Jadi apapun yang diajarkan oleh orang tuanya, apapun yang dinasehati oleh orang tuanya, Kiki itu adalah seorang anak yang penurut dan selalu mematuhi perintah orang tuanya. Kiki juga meniru perilaku dari orang tuanya itu, seperti yang diterangkan pada teori Bandura, yaitu tentang bagaimana si Kiki ini dapat belajar mengimitasi dari perilaku orang tuanya. Penjelasan Kiki yang kedua itu setelah kita wawancarai adalah bagaimana sih Kiki kalau misalnya menghadapi masalah, dan Kiki itu menjelaskan bahwa jika masalah itu memang dari dalam diri dia sendiri, Kiki itu menyalahkan dirinya sendiri kayak gitu. Jadi tapi beda halnya dengan jika Kiki itu mendapat masalah dari luar, dia juga akan menyalahkan takdir gitu. Mungkin ini memang takdirnya Kiki kayak gitu. Jadi pada teorinya Julian Roters, pada dalam locus of controlnya itu Kiki imbang menggunakan locus of control internal dan eksternal gitu. Jadi locus of control eksternal adalah cara pandang di mana segala yang didapat baik atau buruk itu berada di luar kendali Kiki gitu. Jadi Kiki itu nggak tahu ke depan itu akan seperti apa, dan jika memang itu terjadi masalah, Kiki akan menyalahkan takdirnya gitu. Jadi beda halnya dengan jika masalah itu datang dari diri Kiki sendiri, maka Kiki itu akan berpotensi itu menentukan, oh ini memang nasib saya seperti itu. Nah, pada kehidupan sosial di SMP, Kiki selalu menjadi diri sendiri. Namun ketika telah memasuki SMA, Kiki itu menjalankan sifatnya di lingkungan SMA gitu. Karena di lingkungan SMA ruang lingkupnya itu sangat luas. Terus cita-cita si Kiki ini adalah dia ingin menjadi seorang menteri ekonomi, karena dia memikirkan bahwa di Indonesia, perekonomian di Indonesia itu semakin kesini semakin buruk gitu. Jadi dia itu ingin menjadi seorang menteri supaya dia bisa membantu Indonesia yang lebih maju. Baik, kesimpulannya adalah Kiki itu seorang yang lebih pendiam. Dia jika menghadapi masalah, dia lebih balik ke diri dia sendiri. Dia hanya ingin kembali kepada dirinya sendiri, dan motivasi dia adalah membahagiakan orang tua. Dia juga ingin beribadah kepada Allah yang lebih rajin, dan jika dia memiliki kegagalan, dia itu dapat menyalahkan dirinya sendiri. Jika itu memang takdir, ya dia juga akan menerima takdir itu. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Diva Anasaki. Saya dari Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Purworejo semester 3. Nah, kali ini saya akan menjelaskan hasil dari wawancara kami terhadap Erina Hoirunisa. Saya Diva Anasaki, bisa dipanggil Anas. Saya sendiri dari program studi Psikologi semester 3. Oke. Bisa perkenalkan ya, nama kamu itu siapa? Nama saya Rina Hoirunisa. Rina Hoirunisa. Erina. Oh, iya. Kalau dipanggilnya pas hari-hariannya apa? Erina. Oke, Erina. Untuk umur sekarang berapa tahun? 15 tahun. 15. Iya. Kalau kamu sekarang sekolah di mana? Di SMA Negeri 6. Kelas 10. Untuk alamat sendiri kamu tinggal di mana? Di Desa Banyu Urip. Oh, berarti sama kita satu desa. Oh, iya.
Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Bisa nggak sih kamu ceritakan kehidupan sosial kamu di sekolah saat ini? Kalau di sekolah kan ini lagi daring Kak, jadi belum sering ketemu sama teman-teman. Terus jadinya lagi apa sifatnya itu masih pendiam gitu loh Kak, belum terlalu kenal sama teman-teman. Tapi kalau misalkan di kayak sebelumnya di SMP gitu gimana? Kalau di SMP itu terkenal periang. Oh, periang. Iya. Oh, cuma ini karena daring ya, Iya, jadi belum terlalu kenal. Iya. Tapi kalau di lingkupan desa atau di rumah sendiri gimana? Sama Kak, periang. Periang juga. Iya. Kalau di orang tua sendiri itu enggak periang juga? Maksudnya kan ada nih kamu misalkan di masyarakat atau di sekolah itu periang, tapi kalau di depan orang tua pendiam, tetap sama juga periang. Dua-duanya Kak, kadang pendiam, kadang periang. Itu ya, mengkondisikan saja ya. Iya, kan sesuai mood. Terus ketika nih kamu kan pasti nih di dalam sosial kita atau kehidupan sehari-hari kita kan pasti punya masalah nih. Iya. Suka dapat masalah gitu. Iya. Nah, ketika kamu dapat masalah di kehidupan sosial kamu, misalkan di sekolah atau di rumah, kira-kira mana nih yang sering kamu salahkan, diri kamu sendiri, orang lain, atau mungkin nih kamu dapat masalah itu ya karena udah takdir gitu? Diri saya sendiri Kak. Contohnya itu gimana? Misalkan bisa diceritain lagi Kak? Misalnya saya punya masalah sama teman, lagi musuhan gitu. Nah itu yang mulai itu diri saya sendiri karena saya melakukan sebuah kesalahan. Tapi terus kadang kan saya tuh suka mikir gini, ini yang salah aku. Tapi kok kenapa aku malah nggak minta maaf gitu loh Kak sama teman aku gitu. Iya, gitu. Pernah nggak sih kamu tuh nyalainnya malah orang lain gitu? Kan pasti tuh gini loh, kan kadang ada yang namanya sebuah masalah kan ya, kita nggak mungkin lah dari masalah itu cuma dari diri kita gitu. Pasti kan pernah ada yang namanya ya emang itu orang lain gitu. Pernah nggak kamu nyalain orang lain? Kalau nyalain orang lain itu pasti pernah Kak. Tapi jarang ya, kamu lebih nyalain diri sendiri gitu. Iya, introspeksi diri aja lah Kak. Tapi kalau misalkan takdir, pernah nggak misalkan oh iya kamu dapat masalah nih yang harus teman ya, misalkan permasalahan sama orang tua atau permasalahan sama orang yang nggak kenal gitu, terus kamu nyalain ya udahlah ini takdir aku gitu salahnya. Iya Kak, pernah. Berarti itu semua pernah, tapi lebih ke intensitasnya lebih ke diri sendiri ya? Dari hasil wawancara yang kita dapatkan terhadap Erina Hoirunisa atau biasa dipanggil Erina, dia mengatakan bahwa dalam kesehariannya perilakunya dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga, dan teman-temannya. Salah satu yang dia ceritakan yaitu faktor dari lingkungan. Saat SMP, dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang periang. Hal itu dikarenakan karena lingkup pertemanannya yang begitu mengasyikan. Namun saat SMA ini, dia tidak seperiang dahulu. Hal ini dikarenakan karena lingkup pertemanannya yang tidak mengasyikan seperti SMP terdahulu. Nah, dalam pembentukan karakter ini, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Bandura, dia mengatakan bahwa perilaku manusia dapat dilakukan melalui proses observational learning, yaitu dengan mengamati tingkah laku orang lain dan individu belajar mengimitasi atau meniru tingkah laku orang lain yang menjadi model bagi dirinya. Erina menceritakan bahwa dalam kesehariannya ketika dia mendapatkan masalah dalam lingkup sosialnya, Erina mengatakan bahwa ketika dia mendapatkan masalah, hal yang sering disalahkan yaitu adalah dirinya sendiri. Dia mengatakan bahwa jika dia mendapatkan masalah dari orang lain atau orang sekitar atau teman atau dari dirinya sendiri, dia selalu menyalahkan dirinya sendiri dengan cara berintrospeksi diri. Nah, dalam penyelesaian masalah ini dapat dijelaskan dengan teori locus of control yang dikemukakan oleh Rotter, di mana dalam penyelesaian masalah Erina, dia lebih memilih atau lebih condong menggunakan locus of control internal, di mana locus of control internal itu adalah keyakinan bahwa dalam dirinya tersimpan potensi besar untuk menentukan. Dalam kesehariannya, Erina juga mengatakan bahwa perilaku yang ditunjukkan di hadapan teman-temannya atau lingkungannya itu bukan perilaku yang sebenarnya atau banyak perilaku yang Erina tutup-tutupi. Nah, hal ini juga sesuai dengan konsep real self dan ideal self yang dikemukakan oleh Carl Rogers, di mana Carl Rogers sendiri mengatakan bahwa real self adalah keadaan diri individu saat ini, sedangkan ideal self adalah keadaan diri individu yang ingin dilihat oleh individu itu sendiri atau apa yang ingin dicapai oleh individu tersebut.
Jadi Erina sengaja menutupi perilaku yang aslinya dikarenakan Erina ingin memperlihatkan perilaku-perilaku yang disenangi oleh orang lain atau teman-temannya itu sendiri. Selanjutnya, Erina menceritakan bahwa cita-cita Erina adalah menjadi seorang guru. Erina memilih cita-cita tersebut karena ada hal yang ingin dibanggakan. Dia ingin memajukan pendidikan di Indonesia, karena menurutnya guru adalah paru-paru pendidikan. Dia mengatakan pendidikan di Indonesia sendiri juga belum merata. Selanjutnya, Erina juga mengatakan bahwa jika dia mengalami kegagalan dalam peraihan cita-cita, dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Karena menurutnya kegagalan itu semua diakibatkan karena Erina belum sungguh-sungguh dalam mengerjakan hal itu. Nah, hal ini juga dapat dijelaskan oleh teori dari Rother, yaitu locus of control internal, di mana Erina lagi-lagi lebih menyalahkan dirinya ketika dia mendapatkan suatu kegagalan. Namun, ketika dia mengalami kegagalan dalam proses belajar, dia mengatakan bahwa Erina tidak semata-mata menyalahkan dirinya. Dia mengatakan bahwa mungkin saja ada faktor luar seperti sudah takdirnya dia mendapatkan kegagalan itu. Jadi dalam proses belajar, Erina dalam penyelesaian masalahnya dia tidak hanya menyalahkan dirinya sendiri seperti dalam penyelesaian masalah di lingkup sosial dan kegagalan cita-citanya. Dia juga mengatakan bahwa ada faktor luar yang mungkin menjadi kegagalan dalam proses pembelajarannya. Dari hasil wawancara yang kita lakukan terhadap Erina Hoirunisa dapat disimpulkan bahwa Erina memiliki sifat yang periang. Hal ini dikarenakan oleh faktor lingkungan dan teman-temannya yang begitu kuat terhadap pembentukan perilakunya. Selain itu, dalam kehidupan kesehariannya, Erina juga sering menutupi perilaku aslinya. Hal ini sesuai dengan konsep ideal self yang dikemukakan oleh Rogers, bahwa Erina melakukan hal yang periang dikarenakan untuk menutupi hal-hal yang tidak diingin perlihatkan di depan teman-temannya dan lingkungannya. Karakter yang periang ini juga dapat dilihat dari sikap Erina ketika Erina mendapatkan masalah, di mana Erina lebih banyak menyalahi dirinya sendiri. Hal ini seperti kita ketahui, ketika orang periang mendapatkan masalah, dia tidak mau menyalahkan orang lain. Dia kebanyakan lebih menyalahkan dirinya sendiri atau melakukan introspeksi diri.